Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan salah satu tool dari Caterpillar, yaitu radiator cap tester. Di dalam radiator cap tester Caterpillar ada beberapa komponen. Di sini ada 4 adaptor. Adaptornya ada 4, ada 2 yang besar dan ukurannya sama, dan yang kecil juga ada 2. Dan di sini juga ada toolnya yang nanti akan dimasukkan ke dalam adapter ini, dan nanti akan dihubungkan seperti yang sudah terpasang di sini. Nah, dimana alat ini fungsinya untuk mengetahui performa daripada radiator cap, khususnya untuk alat Caterpillar, karena kita ketahui bersama bahwa di dalam radiator cap itu memiliki safety valve. Yang pertama ada pressure valve, di mana pressure valve-nya yang bagian luar, dan vacuum valve ini adalah di bagian tengah. Dan untuk mengetahui secara jelas fungsi daripada pressure valve dan vacuum valve, teman-teman bisa melihat video saya yang saya sudah upload sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini yang pertama saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengukuran terkait dengan pressure valve yang ada di cap radiator. Kita langsung aja mempraktekkan bagaimana performa daripada cap radiator. Ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah siapkan penampungan ya, yang diisi dengan air secukupnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa ketika nanti pressure valve-nya bekerja, jadi bisa ketahuan dari gelembungnya ya. Nah, sebelumnya kita rakit dulu komponennya. Ya, ini kita menggunakan radiator cap untuk Caterpillar, karena di sini ada 2 saya siapkan, yaitu punya Komatsu dan Caterpillar. Karena ini tool ini dari Caterpillar, jadi saya akan coba dulu untuk radiator cap yang kebetulan ini punya bulldozer. Nah, langkah pertama ini kita pasang dulu ke adapternya ya. Jadi sini ada adapternya, kita pasang. Nah, ini harus dipasang secara erat ya, atau kuat, jangan sampai terjadi kebocoran. Karena kalau terjadi kebocoran nanti hasilnya kurang maksimal. Kemudian yang kedua, radiator cap-nya sini kita akan masukkan di sini ya. Ini juga pemasangannya harus benar-benar presisi. Pastikan tidak ada kebocoran atau tidak ada yang mengganjal. Nah, jadi ketika sudah dirangkai hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah sudah dirangkai seperti ini, kita pastikan lagi bahwa apakah ada kebocoran atau tidak ya. Kita pastikan aja kalau misalnya tidak ada hembusan udara yang keluar, maka kita akan coba masukkan ke dalam tampungan air yang sudah disiapkan. Nah, kita posisikan berdiri aja ya. Kita ketahui bersama bahwa tekanan radiator atau pressure valve yang ada di dalam cap radiator itu rata-rata tekanannya senilai 0,75 kg per cm². Nah, kita akan buktikan di sini apakah cap radiator ini sesuai spesifikasinya atau tidak. Nah, kita harus pompa dulu. Jadi di sini kita harus kasih tekanan. Nah, sambil nunggu sampai dengan gelembungnya keluar. Ini sudah 11 kilo. Nah, pada saat keluar gelembung seperti ini, maka dia akan menunjukkan angka pada gignya, yaitu sekitar 12 PSI atau sekitar 75 kPa. Nah, kalau kita
lihat bahwa kalau di tekanan dari 75 kPa artinya dia di sekitar 0,75 kg, berarti cape radiator ini dalam kondisi bagus. Nah, ini cara untuk menentukan kondisi atau kerusakan pada radiator cape, khususnya untuk Caterpillar. Bagaimana dengan alat Komatsu atau radiator cape punya Komatsu? Apakah bisa menggunakan tool ini? Nah, kita coba untuk langkah berikutnya. Oke, untuk yang kedua saya akan membuktikan untuk radiator cape punya Komatsu. Nah, sebelumnya tadi untuk radiator cape Caterpillar itu tidak dilengkapi dengan angka di bagian luarnya. Nah, sekarang kita membuktikan dengan menggunakan radiator cape punya Komatsu. Kebetulan di sini ada angka yang tertera di bagian luarnya, yaitu 5.0 ya. Nah, kita akan buktikan apakah sesuai dengan kode yang ada yang tertera di cape radiator ini atau tidak. Berarti kalau kita melihat dari angka di sini, berarti angkanya sekitar 50 kPa ya, atau 0,5 kg per cm kuadrat. Nah, kita akan buktikan. Kita pasang toolnya di adapternya. Ini pastikan harus benar-benar rapat sampai dengan menyentuh di stopper yang di sini. Karena kalau dia tidak sampai menyentuh bisa menyebabkan kebocoran. Oke, kita mulai. Nah, di sini sudah kita buktikan bahwa ketika dia berada di angka 5, maka preset valve-nya dia bekerja. Nah, coba dia bisa diarahkan ke cape-nya. Nah, dengan angka 50 kPa itu cape radiatornya sudah mengeluarkan gelembung. Artinya sesuai dengan spesifikasi yang sudah tertulis di dalam cape radiator. Jadi tool ini sebenarnya bisa digunakan baik di Caterpillar maupun di Komatsu. Ya, selagi cape-nya itu sesuai, maka ini bisa digunakan di mana saja, walaupun produknya dari Caterpillar. Ini ketika misalnya tidak sesuai dengan ukurannya, maka itu bisa dilakukan penggantian dengan yang lainnya. Nah, di sini ada dua adapter yang sudah disediakan. Yang pertama adalah adapter yang digunakan untuk mengukur pressure valve yang ada di cape-nya, dan yang kedua bentuknya seperti ini. Ini digunakan untuk mengukur tekanan dan kebocoran yang ada di dalam cooling sistemnya. Nah, seperti apa penggunaan daripada alat ini, adapter ini, maka nanti dilihat di video selanjutnya. Saya akan praktekkan bagaimana cara melakukan pengetesan kebocoran radiator untuk doser Caterpillar D6F. Sini kita buka dulu ya. Oke, yang pertama kita pasang dulu toolnya, adapternya yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini dipasang, jangan sampai terjadi kebocoran atau longgar sedikit pun ya. Kemudian kita siapkan, ini adalah pompanya, dan nanti toolnya akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, toolnya ini sebenarnya bisa dilakukan adjustment. Ini bisa, karet ini bisa keluar masuk ya, tergantung kondisi kerapatannya. Kalau misalnya agak longgar, ini dikeluarkan. Ketika ini agak terlalu rapat, itu bisa dimainkan di sini. Nah, kita akan coba buktikan tekanannya. Jadi pressure dalam radiator itu kan rata-rata sekitar 1 kilo ya, dan biasanya rata-rata sekitar 1 kilo, maksimumnya itu
radiator itu atau cap radiator sudah merilis tekanannya ke shafting. Nah, jadi untuk mengetahui kebocoran daripada radiator ini, maka kita akan kasihkan tekanan senilai 1 kilo. Bahkan 1,5 kilo pun sebenarnya masih aman. Kemudian kita pompa ya. Kita pompa sampai dengan tekanan mencapai sekitar 7,5 atau 1 kilo juga tidak masalah ya. Ini sekarang pressurnya sudah mencapai. Nah, ketika pressurnya sudah mencapai tekanan yang sesuai maksud saya, maka kita menunggu sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Nah, ketika nanti pressurnya drop, maka bisa dinyatakan bahwa terjadi kebocoran pada radiator itu. Nah, selama proses menunggu kurang lebih 30 menit tadi, maka kita harus memastikan area di sekitar radiator. Nah, tujuannya apa? Untuk memastikan kebocoran-kebocoran yang ada di dalam cup radiator tersebut. Nah, prosedur dalam melakukan pengetesan kebocoran ini yang wajib kita ketahui bersama bahwa sebelum melakukan pengetesan kebocoran ini harus diisi terlebih dahulu dengan air radiator. Nah, kalau bisa sih ya air biasa saja, karena hanya untuk memastikan kebocoran saja. Setelah tidak ada kebocoran, baru diganti dengan air coolant atau water coolant yang sesuai dengan spesifikasinya. Oke, kita lihat hasilnya.